Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 eh, yang beranggotakan saya Rosandi Stiano dengan nomor induk mahasiswa 10305240028 dan teman saya Dipa Dana Junior dengan NIM 10305240007 dan satu lagi Zaki Muhammad Fauzi dengan NIM 10305240064. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tugas besar dengan topik eh, distribusi uniform kontinu. Latar belakang. Keterlambatan mahasiswa saat praktikum merupakan hal yang umum terjadi di kelas Data Science 4803. Diperlakukan toleransi keterlambatan selama 30 menit dari pukul 13.30 sampai 14.00. Tentang waktu ini dapat dimodelkan secara matematis menggunakan distribusi uniform kontinu, yang mengasumsikan setiap waktu dalam interval tersebut memiliki peluang yang sama. Model ini digunakan untuk memahami perilaku kedatangan mahasiswa dan membandingkan antara model teoritis dan data aktual yang diperoleh dari survei. Hasilnya akan membantu melihat apakah teori peluang mampu mempresentasikan kenyataan di lapangan secara akurat. Rumusan masalah. Bagaimana memodelkan keterlambatan mahasiswa dalam praktikum sebagai variabel acak? Apakah distribusi uniform kontinu cocok untuk menggambarkan pola keterlambatan tersebut? Sejauh mana hasil model teoritis sesuai dengan data keterlambatan mahasiswa di lapangan? Yang terakhir, apa perbedaan antara nilai mean dan variansi dari model dengan data survei aktual? Tujuan tugas. Menerapkan teori distribusi uniform kontinu untuk memodelkan keterlambatan mahasiswa saat praktikum. Menentukan peubah acak dan parameter yang sesuai berdasarkan kondisi lapangan. Membandingkan hasil model teoritis dengan data keterlambatan aktual dari survei mahasiswa. Dan yang terakhir, menilai kecocokan antara distribusi peluang dan perilaku nyata mahasiswa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, Selanjutnya, terkait peubah acak dan model distribusi dari eh, proyek ini. Peubah acaknya sendiri yaitu variabel X, yaitu waktu keterlambatan dalam menit sejak pukul 13.30. Jadi X-nya itu mulai dari 13.30 sampai 14.00. Jadi menit ke 0 sampai menit ke 30 itu adalah peubah acak X-nya. Kemudian untuk model distribusinya, yaitu distribusi uniform 0 sampai 30, artinya semua waktu dalam interval tersebut memiliki peluang yang sama. Secara teori seperti itu. Kemudian PDF dari model distribusinya yaitu seperti pada rumus umumnya, yaitu 1/B min A sama dengan 1/30 untuk eh, X lebih X X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang sama dengan 30. Model ini cocok untuk modelkan kejadian acak yang seragam. Selanjutnya, secara teoritis, seharusnya rata-ratanya adalah 15, dapat dari rumus Miannya. Kemudian untuk variansinya, yaitu 75. Ini merupakan nilai ekspektasi jika keterlambatan mahasiswa benar-benar berdistribusi secara seragam. Selanjutnya, secara real berdasarkan survei yang kami lakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva. Baik, saya akan menjelaskan bagian analisis data keterlambatan dan bagaimana kami membandingkan dengan model distribusi uniform continue. Pertama-tama, data yang kami peroleh itu dari Google Form yang telah kami buat dan sebarkan kepada teman-teman di kelas DS4803 dan terdapat 17 responden yang mengisi form tersebut. Di dalam form, mereka diminta untuk mencantumkan jam kedatangan mereka saat praktikum algoritma pemrograman. Dan terdapat 3 orang yang mengisi
waktu sebelum pukul 13.30. Karena praktikumnya itu dimulai 13.30, jadi kami menganggap semua yang datang sebelum waktu 13.30 itu dihitung sebagai keterlambatannya itu 0 menit. Lalu kami menghitung menit keterlambatan setiap responden dengan cara mengurangi waktu kedatangan mereka dari jam 13.30. Misalnya, jika salah seorang mahasiswa datang pukul 13.35, maka keterlambatannya adalah 5 menit. Next, ya. Untuk di sini, setelah semua data diubah ke dalam satuan menit, keterlambatannya, kami jumlahkan seluruhnya dan hasilnya itu ada total nilai keterlambatan 68 menit dari 17 mahasiswa. Maka untuk rata-ratanya itu bisa pakai rumus X bar sama dengan jumlah total keterlambatan per N. Eh, Jumlah totalnya itu 68 per 17 sama dengan 4 menit. Jadi 4,0 menit. Kemudian untuk variansi sampelnya S pangkat 2 41, yang mana 41 itu jauh lebih kecil dari variansi teoritis yang bernilai 75. Dan hasil ini menunjukkan sebaran data real lebih mengelompok di awal interval keterlambatan. Pada visualisasi yang telah kami buat tadi, pada slide sebelumnya, terdapat 14 mahasiswa yang datang dalam 5 menit pertama. Kemudian satu orang datang di rentan 6 sampai dengan 10 menit. Selanjutnya hanya ada 2 orang yang datang dalam 16 sampai 20 menit dan tidak ada mahasiswa yang datang lebih dari waktu tersebut. Kemudian distribusi aktualnya itu kami dapat simpulkan bahwa sangat tidak seragam karena mayoritas mahasiswa datang di waktu toleransi. Maka hal ini menunjukkan model teoritis tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan di lapangan. Baik, untuk kesimpulannya, proyek ini menggunakan distribusi uniform kontinu dari 0 sampai dengan 30 untuk memodelkan waktu keterlambatan si mahasiswanya itu sendiri dalam praktikum. Secara teoritis, model memprediksi rata-rata keterlambatan sebesar 15 menit dengan sebaran yang merata. Namun, hasil survei dari 17 mahasiswa menunjukkan bahwa rata-rata keterlambatan realnya itu hanya 4 menit dengan variansi 41. Mayoritas mahasiswa datang dalam 5 menit pertama dari periode toleransi, yang berarti distribusi aktual tidak seragam. Dari temuan kali ini dapat disimpulkan bahwa meskipun distribusi uniform menjadi kerangka awal yang baik, model ini tidak sepenuhnya merefleksikan kenyataan. Mahasiswa cenderung lebih disiplin dari yang diasumsikan. Hal ini menegaskan pentingnya memvalidasi model matematis dengan data nyata untuk menghasilkan analisis yang akurat dan juga kontekstual. Baik, kiranya sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.